Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin. Saudara, marilah kita mendengarkan renungan harian pada hari ini yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara yang kekasih, ada satu ilustrasi tentang seorang anak yang sedang memanjat pohon mangga. Tiba-tiba dia melihat di atas pohon mangga itu ada ular yang siap untuk menerkamnya, saudara. Lalu dia menjerit ketakutan untuk meminta pertolongan. Yang dia panggil adalah bapaknya. Dalam waktu singkat, maka sang bapak datang untuk menjumpai anak yang sedang ketakutan di atas pohon mangga itu. Lalu sang bapak berseru kepadanya, dan sambil dia membuka tangannya, dia berkata kepada anak itu, "Hai anakku, turunlah, aku akan menolong engkau." Maka tanpa pikir panjang, anak ini segera turun, dan dia tidak takut lagi. Dia menjatuhkan tubuhnya ke dalam rangkulan bapaknya tersebut. Saudara yang kekasih, yang menjadi garis bawah di sini adalah seketika ketakutan anak itu hilang ketika melihat bapa yang penuh kasih dan sayang datang untuk menolongnya dan menopangnya. Saudara, berbicara tentang takut, ada banyak ketakutan kita di dunia ini. Ada orang yang takut akan masa depan. Ada orang yang takut akan penyakit. Dia takut gagal, takut untuk ditolak. Dia takut terhadap figur-figur tertentu. Dia takut untuk masa depan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan pada hari ini menjadi sebuah kabar baik untuk kita, yang berkata kepada kita, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Betapa Alkitab, saudara, sering kita menjumpai baik dalam perjanjian lama ataupun dalam perjanjian baru berkata jangan takut. Berkali-kali Alkitab berkata kepada kita, sang pembaca Alkitab mengatakan kepada kita jangan takut. Karena itu saudara, ayat ini menyempurnakan kalimat itu, bahwasannya saudara, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita menjumpai Tuhan, Tuhan adalah sumber kasih yang sempurna, maka kita tidak perlu takut. Karena Dia adalah Allah yang dapat memelihara kita di saat kita di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang mengampuni segala kesalahan kita. Karena itu kita tidak perlu takut akan hukuman. Karena Dia Allah yang maha sempurna, yang akan memaafkan kita dan dapat menyempurnakan seluruh apa yang kurang di dalam kehidupan kita. Saudara, kasih yang besar dari Tuhan membuat Dia siap untuk menolong kita kapanpun dan meneguhkan hati kita. Ketika pun kita bersalah, ketika kita pun di dalam dosa, Dia Allah yang tidak cuek. Dia Allah yang tetap mau tahu terhadap kita. Dia tetap Allah yang walaupun kita bersalah, Dia tetap mengasihi kita. Karena itu disebut kasih Allah itu adalah kasih yang sempurna. Karena itu kita tidak usah takut. Tetapi teruslah kita di dalam Tuhan, hati kita diteguhkan. Bahwasannya saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kasih Tuhan itu akan melenyapkan segala ketakutan kita di bumi. Allah yang ada roh itu akan menyertai kita. Ketika hati goyang, kita diteguhkannya. Ketika kita bimbang, Dia kuatkan lewat firman-Nya. Dan ketika kita sendirian, maka Allah menopang dan mendampingi kita. Karena itu saudara, marilah kita hidup di dalam Tuhan. Marilah kita mengisi hidup kita dengan kasih yang daripada Tuhan. Kita tetap berada di dalam kasih Tuhan. Jangan apapun yang terjadi di dunia ini memisahkan kita dari kasih Tuhan. Termasuk kematian tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tetapi meyakinkan kita bahwasanya Allah tetap mengasihi kita. Percayakah Anda bahwasanya Allah mengasihi kita? Saudara, ayat renungan hari ini menggugah hati kita bersama.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap bersama dengan kita. Apapun yang terjadi, Dia adalah kasih. Sempurna kasih-Nya. Diteguhkan hati kita. Jangan khawatir, jangan bimbang, dan jangan takut. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan hati kami pada saat ini. Kami percaya kasih Tuhan tidak akan berubah. Kami percaya kasih Tuhan tidak akan bergeser daripada kami. Kasih-Mu begitu sempurna, kasih-Mu begitu terus mendampingi kehidupan kami. Engkau tidak pernah lelah mengasihi kami. Engkau tidak berhenti mengasihi kami walaupun kami di dalam dosa. Engkau tidak menawarkan hukuman bagi kami, tetapi Engkau menawarkan untuk kehidupan yang akan datang, untuk percaya dan datang kepadamu. Terpuji Engkau Tuhan, berkati kami untuk mengaminkan firman ini dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berkati seluruh jemaat-Mu pada hari ini dan esok dan selamanya, dari yang terkecil hingga para lansia hidup di dalam kasih Tuhan. Dan berkatilah seluruh apa yang kami pikirkan dan rancangkan pada hari ini dalam setiap aktivitas kami. Biarlah kami berada di dalam kemurahan Tuhan. Hidup kami menjadi damai, hidup kami semakin dipulihkan, dan hidup kami selalu dikuatkan. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat pagi dan selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.